Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-37. Surat ke-22 Al-Hajj, ayat yang ke-37, halaman 336. Lan sekali-kali tidak akan pernah yanal sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya, tetapi yang akan sampai, yanaluhu, yang akan sampai kepadanya Allah itu at-taqwa minkum, ketakwaan kamu. Kadzalika, demikian itulah, sakhkharaha, Allah telah menundukkannya, lakum, untukmu, litukabbirullah, agar supaya kamu litukabbirullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepada kamu, wa basyiril muhsinin, dan bergembiralah atau beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang muhsin. Malam hari ini agak berbeda kajian kita dengan hari-hari yang biasa, karena situasi suasananya kita berada di awal-awal Zulhijjah. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, dan setelah itu penyembelihan hewan kurban. Maka kaji kita malam hari ini agak terarah ke situ. Itu khususnya mengenai kurban. Kurban secara bahasa artinya kan pendekatan diri. Kurban. Kaf, ra, ba, alif, nun, kurban. Kalau diterjemahkan kepada bahasa kita, pendekatan diri. Yaitu usaha pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang direalisasikan dengan menyerahkan sebahagian yang telah diterima berupa nikmat atau rezeki kepada orang lain dengan penuh keikhlasan dan harap balasan pahala daripada Allah. Bernamalah dia kurban. Diulang, kurban adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang direalisasikan
dengan menyerahkan sebagian nikmat atau karunia atau rezeki yang telah Allah beri, dengan membagi-bagikannya atau memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ikhlas mengharap ridha Allah, bernamalah kurban. Maka hewan yang disembelih atau yang didabiah bersawak di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari berikutnya disebut dengan kurban. Karena dengan usaha seperti itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan harta kita dalam bentuk membeli hewan-hewan tertentu untuk disembelih, kemudian daging-dagingnya diberi-beri dan dibagi-bagi kepada pihak yang membutuhkan. Istilahnya kepada orang yang qani' dan al-mu'tar. Anan qani', orang yang tidak meminta-minta, atau orang yang merasa cukup apa yang diberi karena dia punya kehormatan diri. Dan juga kepada orang yang mu'tar, orang yang nyenyeh, meminta-minta, maka dikasihkan kepada mereka hewan itu, daging hewan. Nah, kaji kita pada malam hari ini adalah ayat yang kita baca tadi. La yanal, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah. Namanya la yanal. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah sedikit pun jua. Aduh, luhub, daging-daging hewan yang disembelih itu tidak akan sampai kepada Allah, dan Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat. Allah Maha Suci daripada butuh berhajat. Tidak perlu bagi Allah luhub, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darahnya. Sebagaimana orang menyembelih, darahnya dipersembahkan kepada makhluk-makhluk tertentu atau kepada Tuhan-Tuhan yang dianggap manusia Tuhan. Bahasa badarahi, mendarahi tunggak, mendarahi perumahan, mendarahi kadai, atau mendarahi tampek-tampek tertentu untuk disajikan, disembahkan kepada sesuatu yang dianggap Tuhan atau keramat. Nah, kepada Allah jangan begitu. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat seperti itu. Namanya dima, darah. Walakin, dan tetapi, yanaluhu, yang akan sampai kepada Allah itu, yanaluhu, yang akan sampai kepadanya Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan daripada kamu. Apa itu? Kamu laksanakan, tiba di korban, laksanakan korban itu dalam rangka mentaati perintah Allah, dilaksanakan dengan ikhlas, timbul muncul pada hati yang bertakwa. Itu yang akan sampai. Hati sampai yang akan diterima. Nah, dulu ketika dua orang putra Nabi Adam yang disebut dalam sejarah Qabil dan Habil, kan diperintahkan kedua-duanya untuk berkorban, mengorbankan apa yang, mempersembahkan apa yang mereka usahakan.
lalu diterima salah satu daripada keduanya dari Habil. Kalau ayatnya nanti berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja sesungguhnya tidak lain tidak bukan yataqabbal, yang akan diterima oleh Allah tiba di korban adalah korban yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang melaksanakan ibadahnya, ketaatannya, termasuk korbannya dengan penuh keikhlasan. Ketaatan, ketundukan, mengharap ridha dan balasan Allah. Bernamalah dia minal muttaqin. Jadi korban tiba di korban yang akan diterima oleh Allah, korban yang dilaksanakan oleh seorang hamba Allah dengan hati yang ikhlas, mengharap ridha Allah, dilaksanakannya perintah itu dengan sungguh-sungguh, bahkan diberikannya korban itu yang terbaik. Nabi berkorban dengan hewan yang paling bagus, paling gemuk, paling terbaik. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dulu menggemukkan hewan korban. Namanya al-budun, budna. Kalau dalam surat Al-Haji ayat ke-36-nya al-budna. Bagi yang mencelak Quran, ayat ke-36-nya surat Al-Haji tadi, wal budna, budna. Anan budna, unta. Jalnaha lakum, kami jadikan dianya untuk kamu min sya'airillah, bahagian daripada syiar agama Allah. Fiha khair, bagi kamu di situ banyak kebaikan. Abamako banamu unta tu budun, budna. Budna tu badan, maksud badanku babadan. Badanku berisi gapuak. Dikecilkan unta yang disembelih itu dengan buduna, karena unta-unta itu gadang badan, gapuak, di gapuan. Memang itu yang disukai untuk kita jadikan hewan korban. Tiba di orang haji, orang haji ada istilah bagi orang haji itu namanya hadiyu. Hadiyu, hewan yang disembelih hadiyu. Orang yang berhaji tamattu', orang Indonesia melaksanakan haji, sebelum mereka haji umrahnya dulu. Kalau kini orang haji lah. Haji mulai tanggal 8 Zulhijjah. Tiba di Arab Saudi tanggal 8 Zulhijjah itu hari Jumat. Hari Jumat. Maka ketika hari Jumat besok aku mulai orang haji. Nah kini alun haji lah, mengatakan umrah. Dia mendahulukan umrah daripada haji, harus dibayar dam. Nah itu muka dam sembelih. Hewan-hewan yang digemukkan atau dicari hewan-hewan yang gapuak, yang warisi, yang babadan, babadan ko budna, lalu disembelih. Tiba orang haji hadiyu, hewan yang disembelih untuk dihadiahkan, dibagi-bagi untuk orang-orang miskin yang ada di Makkah. Itu dulu. Lama-lama terpakailah istilah budna ko bukan hanya untuk orang haji, untuk korban. Untuk orang korban mau diawak kau cari lah hewan-hewan nan babadan, jangan murah tu, nan gapuak. Bisa jadi orang berkorban kau memilih tempe. Di sini lagi kurang seperti bayu, kurang sangin.
Sebenarnya makin tinggi harganya kan makin rancak hewannya. Jadi nggak puas. Habil anak Nabi Adam ada dua menurut pemahaman ulama, bama ko korban si Habil ko diterima. Ano cerita ringkas ko kamangko. Ringkas. Tiba perintah karena anak-anak Nabi Adam lah bujang dan gadis. Tiba perintah untuk dia kawin silang. Anak-anak Nabi Adam kan kembar. 1, 2 kembar, 3, 4 kembar. Maka kembaran yang pertama 1, 2 laki-laki cek berdusi cek. Nah laki-laki kau Kabil kawinkan dengan kembaran yang nomor 3, kembaran Habil. Habil dikawinkan dengan kembaran si Kabil. Tidak terima, si Kabil tidak terima. Bang kalau tidak terima, ya harus kawin dengan saudaranya. Konon kabarnya saudaranku agak manis gitu. Saudara manis itu kami itu rancak. Kemudian ayu lo lagi. Banyak. Tidak namanya dikawin silang. Kami itu kisahnya. Maka turun perintah, dia protes, kedua-duanya harus berkorban. Siapa korbannya yang diterima, siapa pengorbannya yang diterima Allah, itu pertanda ini yang berhak mendapatkan istri yang agak manis. Nah, Habil dan Kabil diperintahkan hasil usaha keduanya untuk dijadikan korban. Nah, Habil tidak panjang cerita. Habil memilih nan kadi korbankannya, na rancak-rancak tiba dewan nang gapu nang gadang. Dikerajokannya sepenuh hati. Perintah itu kan perintah. Dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan taat dan tunduk patuh. Itu perintah. Hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Maka diterimalah korban Habil. Nah, turun ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang akan diterima oleh Allah adalah pengorbanan atau ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang muttaqin, orang yang hatinya bertakwa. Karena ingin melaksanakan perintah Allah, dikerajakannya dengan ikhlas, namanya orang-orang yang muttaqin. Tiba di surah Al-Haji bunyinya itu, walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi akan sampai, yang akan diterima oleh Allah adalah yang daripada orang yang bertakwa di antara kamu. Badailah kaji kita ke korban miswak. Korban, sebentar aku bercerita boleh mencari jauhi korban. Kita nan satu berkorban, supaya hewan korban cukup atau pengorbanan yang kita lakukan dengan jalan mengaluan pitih untuk ambali hewan. Baras ko 5 juta. 5 juta surang. 3 juta. Sangko ko 5 juta surang. 5 juta surang dapat semental. 3 juta 200. Ya kan? Pitih nang kita keluarkan 3 juta 200 untuk membeli hewan korban sapi. Kalau untuk kan tak mungkin tu. Mampu untuk ke bari mahal loh. Lakukan itu atau laksanakan itu kaluan pitih, agihkan kepada orang yang kita amanatkan, itu pengurus atau panitia atau kita sendiri.
semata-mata itu kita laksanakan, tidak bukan hanyalah untuk mentaati, mematuhi dengan tunduk perintah. Itu kan perintah. Hukum korban, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu kan perintah. Dilaksanakannya perintah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan. Tidak ada harap yang lain-lain dan tidak ada motivasi tujuan yang lain. Sabatul-batul melaksanakan deko perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah dengan hati yang ikhlas. Itulah namanya yanalu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kamu itulah. Ketakwaan kamu laksanakan perintah itu dengan ikhlas, tunduk, patuh, mengharap ridha dan balasan Allah, baru terima Allah. Kemudian di samping itu tidak ria, sum'ah, ujub. Ria ingin mempernampakkan, memperlihat-lihatkan, memamer-mamerkan ke orang bahasa kita satu berkorban. Motivasinya, tujuannya, makasihnya itu untuk mencari balasan manusia. Kok pujialah, kok capak orang lah, kok ondehnya orang, santiannya orang, itu kan balasan manusia. Balasan manusia. Kalau itu motivasinya, tujuannya bercampur. Murni, ikhlas itu kan murni. Inna Allah. Yang kedua namanya sum'ah. Sum'ah, sin, mim, ain, ta marbutah. Sum'ah, sam'un, mendengar. Sum'ah, mempadang-adangakan ke orang supaya terdengar orang. Awak lai berkorban. Itu tujuannya. Sum'ah, mendengar. Sam'un, mendengar. Mempadang-adangakan supaya terdengar orang. Bahasa kita satu bakarobat. Bakaroban sih kan mana? Bakaroban. Di tengah orang, lalu orang memonten awak, memuji awak, mencapak orang. Kalau itu tujuan niatnya, namanya sum'ah. Kalau ingin nampak dicelik orang, diperhatian orang, namanya ria. Ada cara namanya ujub, ain, jim, ujub. Ana ujub, bangga diri. Bangga, mana so bangga awak? Ujub. Orang lain tak saya tahu. Biko baca me orang, walaupun tak yang muncul macam me, berpandang rendah orang itu kuah terlintir hati kita. Itu banyak, tapi tak korban. Dah hati awak gitu. Ujub, merasa i'jabul mar'i bin nafsi. Ujubnya seorang kepada dirinya bisa merusak amalan. Karena ujub melahirkan merendahkan orang lain. Jadi kalau nak terima korban kita, landasilah dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha balasan Allah. Lalu laksanakanlah dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan diri kita. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah atas rezeki nikmat yang telah diberi kepada kita. Kok tidak dapat, beko tidak masalah. Kok bara dapat, terima. Karena kadang-kadang yang merusak korbanku, kadang-kadang simun namanya. Menjuang. Mula-mula lain niatnya lurus.
Tapi kadang-kadang tiba di pembagian mereka, bisa jadi munculnya tak tahan. Cemenya atau cikaraunya ke panitia, atau di bandian-bandiannya orang lain. Kebetulan orang lain pun dah sanak panitia misalnya. Itu bisa rusak. Nah, kalau kaba korban jo, tujuan kita supaya pendekatan diri kita kepada Allah melalui ibadah yang kita lakukan seperti menyembelih. Laksanakanlah pertama dengan niat yang lurus, niat yang murni. Tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain semata-mata ikut untuk beribadah, mengharap ridha dan balasan Allah. Dia ikut perintah, tanda syukur kepada Allah, laksanakan sebaik-baiknya. Bahkan tak dapat pun tak masalah. Sebab makan daging korban ko tak boleh. Tak boleh makan daging korban, haram. Masak dulu baru boleh makan. Tapi kalau lari masak boleh. Jangan lalu. Jangan lalu dulu. Masalah makan ko ndak wajib dah. Ndak wajib kan? Disunnahkan peserta kan daging korban. Kan dibagi 3 tu. Kulu, makanlah, atimu, beri-berilah, beri makanlah, beri makanlah. Kulu, makanlah kamu, atimu, beri makanlah orang lain. Adkhiru, simpanlah kalau ada basiso berlebihan untuk bek dinding balah. Barang dimakan tidak ada ketentuannya, barang daging tidak ada ketentuannya, barang kedanduan tidak ada ketentuannya, itu gantung awak. Andaikan awak nak berkorban di rumah, jawi ya berkorban kita sekeluarga, kita beli jawi sakapalo si kuah. Mana ngadang kepala pada kuah? Bangko saya kuah ndak sakapalo lah. Ndak. Saya kuah ya. Kita balik jawi cik. Kita dabiah di rumah bersama-sama yo anak-anak yo keluarga. Lalu barakah kita anduan ndak ada ketentuannya. Barakah kita makan ndak ada, barakah kita agih ndak tentu. Makin tinggi tingkat kesyukuran orang, makin harap orang kepada Allah dan balasan Allah, makin banyak dagingnya kurang. Makin tak bara dimakan, makin tak bara dianduan. Tapi dia wak bersama-sama, itulah masalahnya. Dia wak bersama-sama, pakai panitia, pakai pengurus, namanya bersama-sama. Tentu panitia nak ditunjuk, pengurus ditunjuk, nyolah nama menentuan barang kadapek dawak, barang kadagiah, barang kadibagi. Kalau kita lah pepitaruah lah pasang ke panitia tak itu, kami terserah. Maka koa nyon panitia jan dicikarawi. Iku dapeknya wala satu na gua. Jadi baca itu. Kalau kadang dapetnya berkorban di rumah, je keluarga. Tapi kalau bersama meninggang, balapang ado. Itu yang kadang-kadang merusakkan nilai korban kita, walaupun tak bata, tapi kadang-kadang taguriahnya. Dia tahu taguriahnya. Baca puaknya, baca tan. Tapi kalau tiba nanti niatnya salah, batanya. Jadi nakno kita beribadah ko diterima oleh Allah. Sebab kan korban tu beribadah. Korban ko namanya nusuk ko. Ibadah korbanku nusuk atau sembilanku nusuk. Inna salati wa nusuki. Nusuk. Apa cakap kan?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk ibadah termasuk sembelihan, nusuk. Tampai orang melaksanakan ibadah manasik. Manasik haji adalah tampai di mana orang melaksanakan ibadah haji, manasik haji. Dan melaksanakan ibadah haji manasik juga namanya. Asal katanya nusuk. Nusuk ke maknanya dua. Yang pertama ibadah, yang kedua sembelihan. Secara bahasa arti nusuk itu adalah putih barasia. Lempengan perak yang putih. Dikecekkan ibadah atau korban kau dengan nusuk karena harus dikerjakan ibadah atau korban kau dengan hati yang barasia. Sebagaimana perak yang berasia, hati yang ikhlas, hati yang murni, sebagaimana putihnya perak. Apa namanya nusuk. Jadi kalau kita baca sesungguhnya salatku, nusukku, ibadahku atau korban sembelihanku, itu maksudnya harus kita kerjakan dengan niat yang berasia. Itu dan nusuk. Di inti kaji wajah kau dalam Quran yang kita baca cukup surah Al-Haji ya. Cikgu ada pada Al-Haji surah ke-22 ayat 37. Kita japi ayat 36 sebentar. Al-Haji surah ke-22 ayat 36. Wal budna dan budna unta-unta nang gapuk, unta-unta nambah badan. Dan memang kita disukai mencari hewan-hewan korban nan magapu nan babadan. Dan murah tu. Ja'alnaha, kami jadikan dianya unta-unta yang akan disembelih itu atau hewan korban itu bagi kamu min sya'airillah. Min sya'ailah, termasuk bagian daripada syiar agama Allah. Lakum fiha khair, lakum bagi kamu fiha. Dalam surah ayatnya. Mana? Bagi kamu fiha, padanya unta-unta itu atau hewan-hewan itu ada khair, ada kebajikan. Kebajikan di dunia kamu bisa memanfaatkannya, termasuk memakannya, atau dijadikan sebagai kendaraan, atau sebagai hewan korban, dan di akhirat nanti kamu akan mendapat pahala. Jadi lakum fiha khair, bagi kamu padanya hewan-hewan itu terdapat kebajikan kalau kamu lai memakai, memanfaatkannya, mempergunakannya dengan hati yang ikhlas. Kalau kamu lai menyembelihnya dengan hikmat yang ikhlas, kamu akan memperoleh manfaat khair, pahala, balasan, ganjaran daripada Allah. Dan kamu juga bisa memakan dagingnya, bisa pula kamu bagi-bagikan ke orang lain. Namanya khair. Nah, kemudian lanjut. Fazkurusmallahi 'alaiha sawaf, maka sebutlah. Kita lanjut. Maka sebutlah nama Allah ketika akan menyembelihnya. Fazkuru, maka sebutlah ismallah, nama Allah, 'alaiha sawaf, ketika akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Sawaf kalau untuk ku mendabiahnya ndak balaluan sambil tagak. Dikabik kaki nucik. Disusun untuk tu. Patuh saja. Bentuk bersaf-saf tagak. Bukan batu suak punya. Yo padang. Talian ke. Celik talian apa? Kau cocok. Sambil tagak. Kambiang jawi ke bau digolekan. Kalau untuk sawaf.
namanya sawaf. Disusun, dibariskan, kalau nya banyak untuk juga disusun. Itu caranya. Lalu dengan padang yang tajam, mamang kuasa yang basabit juga. Cucu. Nah, sawaf. Sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Di mana ketika itu sawaf tagak. Nama Allah sebut Bismillah Wallahu Akbar. Ini semua bacaannya sedalahnya. Baya unta, jawi, kabau, kambiang. Bacanya Bismillah Wallahu Akbar. Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Lalu kalau awak nan punya Allahumma minka. Kalau awak nan punya, ya Allah, iko hewan ko berasal daripada rezeki yang engkau karuniakan kepadaku. Wa ilaika, dan aku kembalikan kepadamu dalam bentuk hewan korban. Fataqabbal minni, terimalah korbanku di kami. Namanya itu fazkurusmallah. Tapi kalau orang lain nama nabiah, tetap dibacanya Bismillah Wallahu Akbar. Hada minka wa ilaika taqabbal min sianu. Min sianu, dari sianu. Jangan lupa Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Itu penghalalannya. Perintah fazkuru, sebutlah oleh kamu nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan sawaf, keadaan tagak. Membaca Bismillah Wallahu Akbar. Nah, bisa dilanjutkan Allahumma minka, ya Allah, iko hewanku, sembelihanku, minka, daripada rezeki yang kau berikan kepada aku, kepada kami. Minka namanya. Wa ilaika, dan kami kembalikan kepadamu dalam bentuk hewan korban. Terimalah, taqabbal. Jadi Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Itu bacaan. Di antara sekian banyak bacaan itu bacaan. Atau minimal Bismillah Wallahu Akbar, Allah minka wa ilaika, selesai. Bismillah Wallahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika, atau walaka boleh. Namanya fazkurus mallahi alaiha sawab. Ketika untuk tu tagak. Dek Jawa ndak untuk, Jawi biasanya, kabau jarang. Kabau kan jarang. Jawi biasanya. Maka setelahnya terbaring, baru disembelih Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Faida wajabat junubuha, faida maka apabila dia telah rebah dia, namanya apabila telah rebah, mati di atas rusuknya ke bawahnya. Kalau tagak, beko labih darahnya ke rabah. Nah, itu namanya wajabat junubuha, lah terpoleng ke bawah. Namanya lah mati. Lah mati hewan tun. Tiba di Jawi, hanya terpoleng ke bawah, lah ndak banguk lah, habis. Selesaikanlah fakulu. Makanlah olehmu. Siapa kamunya? Kamu yang berkorban. Wajib? Ndak wajib. Kemudian fakulu minha, makalah oleh kamu minha, daripada hewan korban tu. At'imu, beri makan orang lain. Siapa orang lainnya? Khani'. Siapa khani'? Orang yang menjago diri. Baradagih diterima. Baradape diambil, disyukurinya.
ndak menye-menye, ndak mengupek-upek, ndak mengutu-ngutu, ndak mencemeh-cemeh, namanya qani'. Al-mu'tar, kau orang nan meminta-minta, nak cai, tahu nak cai. Mu'tar kau meminta-minta. Kadang-kadang ada pek minta celai. Mu'tar, beri makan banyak orang qani', orang yang orang yang mencukupkan dengan apa yang diterima, ataupun orang mu'tar, orang yang meminta-minta beri. Itu caranya. Ada apa? Siapa yang tugaskan beri? Tentu panitia. Kan panitia yang diserahkan. Panitia itu perpanjangan tangan daripada peserta. Sebaiknya panitia, dia oranglah mengamanahkan kepada panitia ko untuk melaksanakan ibadah berupa korban, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh ikhlas. Membantu orang beribadah, menolong orang beribadah, kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang beribadah. Pahalanya sama, nilainya beda. Namanya berta'awun 'alal birri wa taqwa. Bekerjasama, bantu-membantu untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ikhlaslah. Panitia kalau tidak ikhlasnya, ada motivasi lain, ada maksud lain, ada tujuan lain, makanya tidak beribadah dah. Nan dilakukannya panik badan, paling-paling daging dapat sekian. Tapi nilai pahala tidak dapat. Maka para panitia, pengurus korban, jangan lupa ikhlaskan niat untuk mengurus, untuk jadi panitia. Sebab itu Nabi bisa kita lakukan. Maka dalam korban itu semuanya berkorban sebenarnya. Semuanya berkorban. Orang pitih keluarnya. Orang yang punya kemampuan jadi panitia, jadi pengurus. Orang yang punya kemampuan menyembelih, membagi-bagi. Semuanya ikut berkorban, terlibat satunya. Maka semua yang satu dalam pengurusan korban itu, pertama ikhlas. Kalau nak kawa palo, kalau nak dapat ganjaran daripada Allah, ikhlas. Ikhlas ko yang disebut dengan taqwa minkum. Ayat ke-37. La yanalallaha luhumuha, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, wala dima'uha, dan pula kalau tidak sampai kepada Allah darah-darahnya, walaki, tetapi yang akan sampai kepada Allah lah taqwa minkum, ketakwaan kamu, yaitu kamu melaksanakan perintah Allah itu dengan hati yang ikhlas, baru terima, baru layak kita baca taqabbal minni, taqabbal minna. Itu kajian malam kini. Orang lazan dengan garis bawah, bau payo lah kita, bau sao lah kita. Ibadah apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita lakukan, ketaatan apapun yang kita lakukan, lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap redha, ganjaran balasan Allah. Termasuk kurban. Nama saya kurban. Arti kurban mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah kaji kita malam hari ini, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.